Kemudian diantaranya lagi nama malam nisfu Sya'ban itu disebut Lailatul Baro'ah, malam pembebasan dari api neraka. Ya, dasarnya hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, ya, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, atani Jibrailu alaihissalam, ya, pada waktu itu malam nisfu Sya'ban, Nabi bersabda, kata Nabi kepada istri, aku didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Faqala, maka malaikat Jibril berkata, hadhi lailatun nisfi min Sya'ban, ini adalah malam nisfu Sya'ban. Walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri ghanami kalbin. Kata Nabi, ya, katanya malaikat Jibril mengatakan Nabi bersabda, menyampaikan itu. Dan bagi Allah di malam nisfu Sya'ban itu ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Jadi yang tadinya ada catatan api neraka, mungkin ada yang 1000 tahun, mungkin ada yang 100 tahun, ada yang 50 tahun, ada catatan. Pada malam nisfu Sya'ban dihapus, gitu, dibebaskan. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka, juga keluarga kita dan anak-anak turun kita. Amin ya rabbal alamin. Berapa jumlah orang yang dibebaskan dari api neraka pada malam nisfu Sya'ban itu? Menurut hadis ini, bi'adadi syu'uri ghanami kalbin, sejumlah rambut-rambutnya kambing-kambing Bani Kalb. Dulu di Mekah itu ada suku yang namanya Bani Kalbnya. Itu terkenal punya kambing paling banyak. Itu yang oleh malaikat Jibril dibuat ukuran seberapa itu. Katakan seberapa juta atau berapa ratus juta atau berapa miliar, ya. Bagaimana? Kambing satu aja bulunya berapa itu? Itu padahal sak desa namanya. Satu desa yang terkenal punya kambing paling banyak, itu yang jadi ukuran. Sejumlah rambut-rambutnya kambing Bani Kalb. Ya. Tapi kata Nabi, wala yanzurullahu ta'ala fiha ila musyrikin wa ila musya'inin wa ila qati'i rahimin wa ila musbilin wa ila aqin liwalidayh wala ila mudmini khamrin. Tetapi pada malam, ya, yang mestinya Allah membuka lebar-lebar pintu ampunannya dan bahkan membebaskan orang-orang yang ada catatan neraka, pada malam itu ada 6 golongan orang yang tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Artinya tidak dihiraukan, tidak diampuni, tidak dibebaskan. Allah tidak menghiraukan orang-orang itu. Siapa itu? Yang pertama, ila musyrikin, orang yang di hatinya ada syirik, ya. Selama ada kepercayaan di hatinya kepada selain Allah, walaupun percaya pada Allah, ada Allah yang menang, tapi di samping Allah ada seolah-olah yang, ya, itu, apakah hartanya, apa pangkatnya, jabatan, apa manusia, seolah-olah itu bisa menyelamatkan bersama Allah, bisa memuliakan bersama Allah, bisa memberi manfaat bersama Allah. Itu namanya syirik, ya. Jadi lawannya syirik itu tauhid. Tauhid itu satu. Jadi yang bisa apapun, yang bisa menyelamatkan, yang bisa memberi manfaat, yang bisa menjaga, yang bisa mencukupi, yang bisa menolak baik, hanya satu, hanya Allah saja. Selain Allah tidak ada apa-apanya. Itu baru orang bersih dari syirik. Selama masih ada di samping Allah, ya ini, ya, usaha saya di samping Allah, apapun yang, ya, diyakini selain itu masih dikatakan syirik, ya. Jadi lawannya harus ya, tauhid hanya satu, ya, atau ikhlas, bersih, tidak ada campuran. Dan syirik-syirik itu ada 2, ada syirik yang jali, ada syirik yang samar. Juga sama, dosanya sama, bahayanya sama, yang justru Nabi lebih takut kalau orang terkena syirik yang samar itu.
yaitu ya riya kata Nabi. Orang melakukan ibadah apapun di hatinya suara agar orang ya, memuliakan saya, agar orang memuji saya, agar orang ada niatan selain karena Allah. Itu termasuk macam syirik yang sangat dibenci oleh Allah, yang Nabi lebih takut ya atas umatnya akan syirik yang samar ini ya. Jadi selama masih ada kesyirikan ya, Allah tidak menghiraukan, Allah tidak melihat, karena selama ada syirik itu najis kata Allah, innamal musyrikuna najasun ya. Tidak ada sambung pada Allah, ada hijab namanya, penghalang. Nah, termasuk macamnya syirik itu kata Imam Ghazali berarti riya, ujub ya, sum'ah, takabur, itu termasuk macam-macam syirik yang samar ya. Maka supaya kita selalu dipandang oleh Allah dengan pandangan cinta dan kasih sayang, selalu sambung dengan Allah, kita harus berusaha jadi orang yang memurnikan Allah, bertauhid, mengisahkan Allah. Itu selama orang itu memurnikan Allah, selalu sambung, selalu dekat, selalu ya ditemui oleh Allah, selalu diperhatikan oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ya, surat Kahfi ayat 110 ayat terakhir, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan ketemu Tuhannya. Jadi ini Allah yang berfirman, kalau kepingin ketemu Tuhannya ya, baik di dunia ketemu Allah dengan hatinya itu ya, walaupun tidak melihat ya. Besok di akhirat benar ketemu Allah dengan melihat, dengan mata kepala. Itu syaratnya kata Allah, siapa yang mengharapkan ketemu Allah itu falyamal amalan sholihah, maka hendaklah beramal dengan amal yang soleh, amal yang baik, amal yang maslahat, amal yang manfaat, baik manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang lain, itu amal soleh. Tapi ada syaratnya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan mencampur ya syirik itu. Bahasa Quran syirik, tapi maknanya mencampur. Di samping ya supaya Allah nerima, orang supaya tahu, supaya saya ya, seperti itu campur namanya. Saya bisa ini di samping Allah, tapi saya kalau tidak saya tidak bisa. Di samping Allah saya, itu namanya campur. Itu tidak akan ketemu Allah sampai kapanpun. Itu namanya hijab dalam bahasa akhlak tasawuf. Hijab penghalang. Ya. Jadi selama di samping Allah saya, di samping Allah ilmu saya, di samping Allah ibadah saya, itu diakui ya. Itu masih belum murni namanya. Jadi saya masih di samping Allah, saya itu namanya campur gitu loh. Supaya kita selalu dipandang Allah dengan pandangan cinta, selalu sambung hubungan dengan Allah, selalu ketemu Allah, selalu dekat dengan Allah, syaratnya harus hanya satu di hati. Jadi ibadah apapun kita tidak melihat selain Allah. Cukup sudah, saya merasa cukup hanya Allah yang melihat. Hanya Allah yang menilai saya, hanya Allah yang nerima amal saya, hanya Allah yang membalas saya. Sehingga ada orang atau tidak ada orang sama ya, tidak ada bedanya. Itu tanda orang yang tidak ada campuran syirik. Dipuji orang atau tidak sama. Dengan ibadah itu tambah kaya atau tambah melarat sama. Itu namanya apa? Bersih, tidak ada syirik. Termasuk ya tidak ada di samping Allah saya, di samping saya ilmu saya, di samping saya Allah ya kitab ya, seperti itu masih campur namanya. Jadi tidak akan bisa ketemu Allah, alias masih ada penghalang. Nah itu kita harus ya, supaya kita ini kapanpun ya selalu dipandang dengan pandangan cinta dan kasih. Kapanpun kita selalu dekat dengan Allah, kapanpun kita selalu ditemui Allah, kita harus
berusaha untuk membersihkan hati dari segala bentuk syirik, campur. Jadi yang ada di hati benar-benar la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan lesan, tapi benar la ilaha tidak ada termasuk saya, tidak ada apa-apanya. Yang ada cuma Allah. Jadi saya gerak, Allah yang gerakkan. Saya bisa, Allah yang membisahkan. Saya kuat, Allah yang menguatkan. Saya sergap, Allah yang nyergapkan. Ya. Saya selamat 100%, Allah yang menyelamatkan. Seperti itu prakteknya orang yang apa? Tidak ada campuran syirik. Ya. Itu pasti tidak pernah jauh dari Allah. Ya. Walaupun di tengah-tengah pasar, selama orang itu memurnikan Allah, orang ini dekat dengan Allah. Itu makanya disebut pada urutan pertama dan ya dalam Al-Qur'an ya dosa yang terbesar yang tidak ada harapan untuk diampuni Allah kalau ada syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka pada malam nisfu Sya'ban yang sangat mulia itu ketika ada syirik Allah tidak memperhatikan, tidak menghiraukan, tidak mengampuni dosa dan tidak akan membebaskan dari api neraka. Itu yang paling wajib kita jaga hati dari campuran, jangan sampai ada syirik. Itu ya, ketika hati itu tidak ada syirik maka hati itu bercahaya seperti cahaya matahari, bersih, bening ya, dan tidak mampu setan sebanyak apapun mendekat ketika hati itu bercahaya karena tidak ada syirik. Dan pasti apa orang itu apa ya mati dalam keadaan ceria dan kuburannya pasti bercahaya ketika hati seseorang itu tidak ada kesyirikan ya kepada selain Allah. Yang kedua yang tidak dihiraukan oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban itu wala ila musyahin. Musyahin itu dalam apa penjelasan kitabnya Abu Ya Said Al-Maliki, orang yang suka mengadu domba, suka memfitnah, suka mengacau ya. Mestinya orang wajib merukukan orang, justru tidak ya. Justru memfitnah supaya orang benci sama saya, supaya apa? Mengadu domba. Kalau orang itu sampai malam nisfu Sya'ban tidak tobat dari dosa itu, Allah tidak memperhatikan dan tidak memberikan ampunan dan tidak membebaskan dari api neraka. Jadi harus sebelum masuk alam harus benar tobatnya. Terus yang ketiga wala ila qati'i rahimin, dan Allah tidak memperhatikan pada orang yang memutus tali persaudaraan ya. Jadi mestinya ada apa hubungan persaudaraan dengan orang, apakah itu saudara senasab maupun saudara seiman, sama-sama ya apa memutus hubungan. Jadi tidak apa saling tegur, justru membenci, memusuhi. Kalau tidak tobat dari dosa memutus tali persaudaraan itu sampai malam nisfu Sya'ban, ini ditakutkan ancaman tidak termasuk dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan tidak termasuk mendapatkan pembebasan dari api neraka sesuai dengan hadis Nabi la yadkhulul jannata qati'un, tidak bisa masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Maka orang harus tobat, jangan selalu nuruti nafsu. Jadi kadang-kadang umumnya begitu, Pak Kati ini sampai mati ya, Kati tak sopo, Kak Kati ini tak tekani umai. Begitu itu orang masih dijajah oleh nafsu. Jadi belum orang merdeka. Dan nafsu itu kata Nabi lebih berat daripada ya, penjajah, lebih berat daripada orang-orang kafir ya. Jadi kalau kepada nafsunya sendiri aja tidak bisa mengalahkan, bagaimana dengan musuh-musuh yang lain ya. Orang harus, jadi walaupun nafsu berat, enggak, ini perintah Allah, perintah Nabi harus kita sambung. Biar apa? Masalah di situ enggak mau, yang penting saya enggak benci, saya enggak memutus, saya kepingin berusaha menyambung. Harus begitu supaya kita disambung hubungan kita oleh Allah ya. Terus wala ila musbilin, dan Allah tidak memperhatikan kepada orang yang musbil. Itu kalau zaman dulu kalau pakai pakaian itu apa panjang sampai di bawah mata kaki. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan wajib karena kaki auratnya. Ini yang maksud orang laki-laki sarung atau celana
melebihi mata kaki kalau ada niat sombong seperti umumnya orang-orang dulu ya. Itu kalau sombong itu pakai pakaian itu ya. Kalau ada niatan sombong, sombongnya itu yang menjadikan apa? Haram. Nah, yang Allah tidak memperhatikan orang ini. Adapun kalau tidak ada sama sekali niatan sombong, jadi orang pakai pakaian apa? Ya, mungkin sampai mata kaki atau di bawahnya, tapi sama sekali tidak ada niat sombong, ya tidak masalah, artinya tidak haram, tidak usah. Hanya saja ya apa yang terbaik ya, jangan sampai melebihi mata kaki ya, yang paling baik. Tapi selama tidak ada niat sombong, artinya tidak haram, tidak besar ya. Tapi menurut hadis Nabi kalau bisa apa? Ya jangan melebihi mata kaki. Itu bagi laki-laki ya. Itu yang dimaksud musbil itu demikian. Yang penting sombong gitu apa? Jadi walaupun orang pakai apa pakaian apa di tengah betis gini, bahkan sampai lutut, tapi sombong. Itu saya paling benar. Tetap apa? Kamu itu apa? Tidak mengikuti sunnah. Saya ini mengikuti sunnah. Ya, jadi meremehkan orang seolah dirinya itu tetap sombong namanya, walaupun tidak musbilin, gitu, apa? Jadi sombong itu meremehkan orang, merasa dirinya apa lebih baik, itu sombong ya. Jadi kita pakai pakaian apapun, yang penting tidak menyalahi syariat, tidak muka aurat. Terus yang kedua, tidak ada unsur pamer, tidak ada unsur sombong, tidak ada apa? Ya, itu pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Terus yang kelima, wala ila aqin liwalidayh. Allah tidak memperhatikan kepada orang atau anak yang durhaka pada kedua orang tuanya. Sampai malam nisfu Sya'ban anak ini tidak taat ya, sehingga orang tuanya sakit hati ya, tidak senang melihat anaknya karena anaknya tidak nurut atau menyakiti orang tuanya. Kalau sampai malam nisfu Sya'ban tidak tobat dari durhaka sama orang tua, naudzubillah min dzalik, tidak ada harapan untuk mendapatkan pandangan kasih sayang Allah, tidak ada apa harapan untuk bisa mendapatkan ampunan Allah, dan tidak termasuk orang yang dicatat bebas dari api neraka. Maka ya, harus tobat ya. Kalau pernah menyakiti orang tua harus benar-benar apa? Bertobat, tapi tobatnya ya harus benar-benar minta maaf sama orang tua, minta ridhonya orang tua. Ya, kalau apa? Ya, orang tuanya sudah wafat dulu ketika hidupnya mungkin sering durhaka, ya harus apa? Banyak-banyak memohonkan ampunan untuk orang tuanya, dan harus menunjukkan apa? Di dunia ini amal-amal yang baik yang bisa menyenangkan orang tua yang di alam kubur. Karena orang-orang mati di kubur itu tidak mati, hanya pindah alam. Tahu apapun yang dilakukan oleh anak cucunya di dunia, tahu jelas. Lebih jelas apa daripada ketika masih hidup ya. Jadi orang tua ketika hidup, jangankan ketika anak keluar rumah ya, ketika anak di dalam rumah, di kamar sebelah, orang tua itu saja tidak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya. Kadang-kadang semalam melihat HP yang ya porno yang maksiat, orang tua tidak tahu. Tapi ketika orang tua di alam kubur tahu itu, nangis itu orang tua ketika anaknya yang hidup ini melakukan perbuatan yang maksiat, yang dimurkai oleh Allah. Itu orang tua yang dikubur nangis, ya Allah. Saking kita tidak tahu ya, kalau orang yang bersih hatinya sering kelihatan di alam ada orang nangis itu karena anak cucunya ya tidak sholat, anak cucunya apa melakukan maksiat, anak cucunya tidak rukun, itu nangis itu. Maka Nabi bersabda dalam hadis, fattaqullah wala tu'dzu mautakum. Takutlah kalian kepada Allah, jangan nyakiti orang mati kalian. Cukup ketika orang tua hidup sudah sering nyakiti, ditambah ketika orang tuanya sudah di alam kubur sering melakukan perbuatan yang ya tidak baik, yang dilaporkan pada orang tuanya nangis susah. Jangan ya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, wala ila mudmini khamrin. Ya, Allah tidak memperhatikan, tidak memandang dengan pandangan kasih sayang kepada orang yang peminum minuman keras. Kalau sampai malam nisfu Sya'ban tidak tobat kepada Allah,
ya, Allah tidak memberikan ampunan, Allah tidak mencatat termasuk bebas dari api neraka. Oleh karena itu, maka sebelum kita memanjatkan doa kepada Allah di malam nisfu Sya'ban, malam yang penuh barokah, malam mustajab itu, kita harus bertobat dari dosa-dosa yang menyebabkan Allah murka. Allah tidak memperhatikan sama kita. Mudah-mudahan ya kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan ampunan Allah, terutama orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Mudah-mudahan semua kesalahannya diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang diberikan kejembaran rezeki oleh Allah, diberikan umur yang barokah, dicatat termasuk catatan golongan orang yang bahagia, semua keluarga kita dan anak-anak turun kita semua. Amin ya rabbal alamin.